Sip. Nah, kita sebelumnya sudah mengetahui bahwa rotasi matriks ABR itu seperti ini bentuk persamaannya ya, di mana ABR ini memiliki 9 elemen, elemen AXB disumbu X, AXB disumbu Y, AXB disumbu Z, dan juga AYB disumbu X, AYB orientasi sumbu Y, AYB orientasi sumbu Z, dan juga AZB orientasi X, Y, dan Z. Dan juga punya 3 independent variabel, yaitu X, Y, dan Z untuk variabel bebasnya. Nah, karakteristik dari arah vektor di setiap variabel X, Y, dan Z itu ketika dicari resultannya atau dijumlahkan kuadrat dan diakarkan, pasti akan menghasilkan nilai 1 gitu. Berapapun nilainya. Jadi ketika arahnya, maka angkanya akan menyesuaikan sehingga ketika dijumlahkan akan menghasilkan angka 1. Seperti tadi yang sudah kita bahas, kalau seandainya kita punya vektor, saya representasikan dengan 2 dimensi ya, biar memudahkan dalam hal memahaminya. Kita punya arah vektor ke sini. Nah, seperti ini. Nah, maka nilai AXB di orientasi X dan Y itu tidak menjadi 1 dan 1. Karena ketika 1 dan 1, kita jumlahkan vektornya akan menjadi apa? Akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat, jadi sama dengan akar 2. Ini tidak sama dengan 1 ya. Tapi pasti akan menjadi di sini adalah akar setengah dan akar setengah. Yang mana ketika dicari resultannya, setengah akar dikuadratkan ditambah akar setengah dikuadratkan. Itu akan menghasilkan setengah plus setengah, atau jadi 1. Nah itu. Jadi angka-angka yang muncul di variabel X, Y, dan Z dengan 3 sumbunya ketika dijumlahkan pasti akan menghasilkan 1. Nah, ini tidak perlu dipikirkan terlalu panjang lebar ya, karena nanti ini akan tergenerate dengan otomatis ketika di aplikasinya. Seperti itu. Nah, itu kondisi rotasi matriks dengan sistem yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba metode Euler angle di mana frame-nya akan berubah dengan mengubah alfa, beta, dan gamma. Nah, kita lihat mana alfa, mana beta, dan mana gamma ya. Seperti itu. Nah, untuk memahaminya kita coba lihat di figur 5 tentang Euler angle. Kita punya frame A dengan arah X, A, Y, A, dan Z sesuai dengan gambar. Kemudian tahap pertama kita akan putar frame ini terhadap sumbu Z sebesar alfa. Seperti itu ya. Kita putar, maka XA akan bergeser, akan berputar sejumlah sebesar alfa menjadi XB1. Dan YA akan berputar sejumlah alfa jadi YB1. Nah, sehingga kita mendapatkan arah frame A yang baru setelah diputar oleh alfa menjadi ZB1, XB1, dan YB1 ya. Nah, anggap orientasi atau perubahannya itu adalah A B1R. Ini ya. Ini sama dengan alfa gitu. Jadi ini representasi dalam bentuk matriks rotasi yang sudah kita bahas. Ini dengan menggunakan Euler angle. Cuman artinya sama seperti itu ya. Nah, sehingga didapat matriks apa aja frame baru kita namakan B1 gitu. Jadi frame A adalah frame sebelum diputar, sejumlah alfa. Nah, B1 adalah frame A setelah diputar di arah Z sejumlah alfa derajat gitu. Nah, ini untuk tahap pertama memutar frame sebesar alfa. Sudah paham? Jelas itu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kemudian Jelas, Pak.
Ya. Nah, setelah kita dapatkan frame B1, ya, kita akan putar kembali di sumbu Y dengan sebesar beta derajat, ya. Nah, maka ketika putar di sumbu Y, maka yang bergerak adalah sumbu Z dan sumbu X. Sumbu ZB1 ke arah ZB2, sumbu XB1 ke arah XB2 gitu ya. Nah, sehingga setelah diputar sebesar beta derajat terhadap sumbu Y, maka kita dapat arah atau frame baru yaitu B2, di mana arahnya XB2 ke arah sini, Z ke arah sini, ZB2 dan YB2 ke arah sini. Ini menjadi arah sumbu untuk frame B2 yang baru setelah diputar sejumlah beta. Nah, ini beta ini adalah Euler angle-nya, B1, B2R-nya ini adalah representatif dari rotation matrix yang sebelumnya kita bahas. Jadi B2 B1 diputar menjadi B2 sebesar beta gitu. Gitu ya. Ini dengan logika yang sama, mirip gitu. Nah, setelah itu kita dapat B2 dengan arah sumbu X, Y, dan Z seperti di garis tebal pada gambar frame B2 ini. Nah, setelah itu akhirnya kita putar sejumlah ke arah sumbu X sebesar gamma gitu. Sebesar gamma. Maka yang ZB2 akan bergerak ke arah ZB seperti ini. Kemudian YB2 akan berputar menjadi YB sebesar ini. Seperti ini. Sehingga setelah diputar sebesar gamma, kita akan mendapatkan variabel baru, yaitu variabel atau frame baru itu frame B, di mana arah X, Y, dan Z-nya seperti dalam gambar. Atau kalau kita orientasikan dalam bentuk rotasi matriks, disebutnya B2RB, gitu ya, seperti ini. Itu ya. Jadi paham bagaimana suatu frame diputar dengan sebesar alfa di sumbu Z, sebesar beta di sumbu Y, dan sebesar gamma di sumbu X. Ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk memahami gambar yang ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi belum, Pak. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Minimal terbayangkan bagaimana cara memutarnya gitu ya. Nah, setelah itu maka ketika kita memutarkan frame A atau kita kalau sini sebutnya any frame B can be obtained by changing alpha, beta, dan gamma as follows. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa frame B ini dapat dengan memutarkan atau dengan mengganti variabel alpha, beta, dan gamma gitu ya. Seperti itu dari frame A seperti itu. Nah, makanya dapat dari A ke B, ARB artinya orientasi B terhadap A atau A diputar sebesar R menjadi B, kita dapat rotation matriksnya adalah A B1R dikali B1B2R dikali B2BR. Ini ya, seperti itu. Di mana masing-masing rotation matriks kita definisikan seperti ini. Ada yang tahu rumus ini? Enggak, Pak. Ini yang cos alpha min sin alpha cos alpha itu. Ini rotation matriks di 2 dimensi. Biasanya di SMA sudah dikenalkan biasanya. Lupa, Pak. Lupa ya. Lagi, Pak, yang lupa. Sudah aku lupa. Jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa anggap aja ini X, Y, Z juga sama X, Y, Z ya. Nah, kalau kita lihat di AB1R berarti yang ini ya, terlihat bahwa frame A itu diputarkan di sumbu Z gitu ya. Sehingga sumbu Z dia tidak akan berubah arah ya, akan tetap ke arah situ gitu. Sehingga yang maka dilihat di matriksnya AB1R atau diputar terhadap
sumbu Z, kita lihat di kolom ini Z dan ini Z, ini adalah 1. Artinya tidak akan ada perubahan. Maka yang berubah atau yang diputar adalah di sumbu X dan sumbu Y dengan rumus kosinus alfa min sin alfa kosinus alfa ya. Seperti itu. Oke. Begitupun juga yang lainnya. Kalau ini kan diputarnya di sumbu Y ya. Nah ini ya, Y. Nah sehingga ini Y, ini Y, dia fix 1 gitu ya. Artinya sumbu Y tidak berubah. Tapi yang berubah adalah sumbu X dan sumbu Z dengan rumus mirip kosinus beta, sin beta, min sin beta, dan cos beta. Seperti itu. Dan yang untuk yang terakhir, B2R adalah rotasi terhadap sumbu apa? X ya. Nah ini X, ini X. Ternyata X ini tidak berubah karena menggunakan matriks ortogonal yaitu 1. Gitu. Sedangkan yang sumbu Y dan sumbu Z ini berubah dengan menggunakan rumus kosinus gamma, min sin gamma, dan cos gamma. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya rumus umum di matematika bagaimana rotasi dalam 2 dimensi sebesar derajat tertentu gitu. Seperti itu. Ya. Jadi AB1R kita bisa representasikan dalam bentuk seperti ini, maksudnya frame frame A diputar menjadi B1 sebesar alfa di sumbu Z gitu ya. Terus yang B1 B2R frame B1 diputar menjadi sumbu B2 menjadi frame B2 sebesar beta di sumbu Y. Nah, yang B2R berarti maksudnya frame B2 diputar menjadi frame B di sebesar sumbu gamma di arah atau di sumbu X. Nah, itu. Ini bentuk atau ini bentuk persamaannya yang menggambarkan pergerakan atau perputaran sesuai yang digambarkan dalam gambar di samping. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada ya. Nah, Pak, sehingga kalau untuk menentukan cos dan sin ini gimana, Pak? Kalau misalkan nggak hafal gitu rumusnya. Oh, ini kan tinggal cos sin cos udah. Sama polanya kok lihat ya. Cos min sin cos juga sama kan ya? Cos min sin cos ya. Hanya ini yang berbeda, yang di Y cos harusnya ini min sin jadi sin, ini harusnya sin jadi min sin, ini cos itu. Jadi ini polanya sama. Hanya berbeda di mana dia atau sumbu mana pusat rotasinya. Ketika sumbu itu menjadi pusat rotasi, maka dia 1 ya. Yang lainnya sama rumusnya, cos min sin cos itu ya. Contoh ini AB1R, dia diputar sejumlah alfa di sumbu apa? Sumbu Z, Pak. Sumbu Z. Maka kita lihat matriks di sumbu Z adalah 1 ya, 001, 001. Artinya ini tidak akan berubah. Ya. Yang berubah di sumbu X dan sumbu Y. Maka rumusnya cos alfa min sin alfa, cos alfa. Begitupun yang ini. Seperti itu. Jadi pertama kita lihat dulu di mana, contoh ya, saya coba tuliskan. Yes. Pertama, misalnya saya akan menuliskan yang ini. A, B1R. Berarti langkah pertama, alfa ini berputar di sumbu apa? Oh, ternyata di sumbu Z. Oh, berarti pasti di sumbu Z itu pasti di 0, 0, 1 ya. Jadi sama 0, 0, 1. Nah, tinggal isinya ini. Diisi rumus apa? Yaitu cos alfa min sin alfa dan cos alfa gitu ya. Seperti itu. Jadi pertama kamu bisa tentukan dulu yang 001 ini di mana sumbu itu berputar. Berikutnya tinggal masukkan rumus rotasi matriks yang 2 dimensinya. Seperti itu. Ya, paham? Kalau untuk yang rotasi dia berbeda ya, Pak ya? Nah,
Yang di Y berbeda hanya simbolnya saja. Tadinya ini minus, jadi pindah ke sini. Seperti itu. Ya. Itu selalu kayak Ini gitu Pak buat ya yang selalu seperti itu. Karena kalau di rumus trigonometri mungkin ada ya yang karakteristik apa yang kuadran 1 2 3 4 itu ada salah satu yang emang Oh iya. jadi berubah menjadi jadi negatifnya itu faktor itu yang dia itu. Iya Pak. Seperti itu. Baik, Oke, Pak. ya. Paham Pak. Nah itu caranya membaca matriks ini. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba kalikan. Nih, kita coba kalikan. Nah, kita cari nilai ABR-nya dengan cara mengalikan ini semua. Jadi apa rumus ABR-nya ya? Berarti kalau untuk perkalian matriks ini kita mulai dari mana? Dari depan, dari belakang? Dari belakang, Pak. Dari belakang ya. Berarti langkah pertama kita kalikan dulu B1 B2R dikali B2 BR ya. Seperti itu ya. Maka kita punya ini berapa? B1 B2 tuh cos, saya untuk cos saya tuliskan C ya biar mempersingkat sih penulisan. Cos beta 0 sin beta 0 1 0. Ini minus sinus beta 0 cos beta gitu ya. Sip. Terus dikali ini 1 0 0 0 0 ini cos gamma minus sinus gamma dan cos gamma gitu ya. Nah, masih ingat nggak perkalian matriks seperti apa? Oke. Garis kolom, Pak. Garis kolom ya. Nah, berarti yang pertama ini berapa? Nah, cuman sebelum kita lanjut nih karena waktu Zoom-nya tinggal 1 menit lagi, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kita break dulu berapa menit? 5 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup, Ya. Pak. Cukup, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.